Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga harinya menyenangkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Ardana. Saya seorang mahasiswa perencanaan wilayah dan kota. Presentasi ini saya presentasikan untuk memenuhi tugas perencanaan kawasan strategis yang saya dapatkan dengan studi kasus perencanaan kawasan konservasi dan wisata daerah aliran Sungai Tondano dengan dosen pengampu Bapak Asirin STMT. Yang pertama saya akan menjelaskan teori yang terkait dengan materi saya kali ini. Yang pertama ada teori pembangunan berkelanjutan atau yang sering kita kenal Sustainable Development Goals. SDGs ini adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Lalu ada pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. Lalu ada pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Teori ini sangat relevan lah dengan materi yang kita bahas pada kali ini. Lanjut ke teori pembangunan berkelanjutan yang lebih spesifik tentang sustainable ecotourism. Sustainable ecotourism ini adalah pengembangan konsep wisata yang dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan sosial, budaya, ekonomi untuk saat ini dan masa depan bagi masyarakat lokal ataupun wisatawan yang berkunjung. Dengan 4 pilar fokus yang akan dikembangkan, yang pertama ada pengelolaan berkelanjutan di bisnis pariwisata, lalu ada ekonomi berkelanjutan atau sosioekonomi jangka panjang, lalu juga ada keberlanjutan budaya atau sustainable culture yang harus selalu dikembangkan dan dijaga. Lalu yang terakhir ada aspek lingkungan, environment sustainability. Lanjut ke teori selanjutnya, ada di teori pengembangan ekonomi biodiversitas. Definisi biodiversitas di sini adalah jumlah total dari seluruh makhluk hidup yang ada, kekayaan yang luas, dan variasi dunia kehidupan dari tingkat gen hingga tingkat bioma. Tingkat keanekaragaman biodiversitas yaitu dari gen dan spesies hingga komunitas, ekosistem, dan lanskap. Lalu ke definisi kawasan strategis nasional di sudut kepentingan lingkungan, yaitu merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati, merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan dilestarikan. Lalu memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara. Lalu memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro, menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup, rawan bencana alam nasional, ataupun sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan. Lalu ada definisi kawasan konservasi dan daerah aliran sungai. Yang pertama, kawasan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Lalu daerah aliran sungai termasuk suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang fungsinya untuk menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis, dan di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Masih lanjutan dari definisi daerah aliran sungai, yaitu sungai memiliki peranan penting dalam kehidupan, seperti sumber daya air, perlindungan alam, perikanan, dan rekreasi dalam pandangan kontribusi yang cukup besar. Selain itu, sungai memiliki nilai-nilai lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Sungai digunakan manusia untuk berbagai macam keperluan, seperti irigasi industri, tenaga pembangkit listrik, transportasi, pengendali banjir, memancing, berenang, dan kenikmatan estetika lainnya. Lalu masuk ke studi kasus. Gambaran umum studi kasus kali ini yaitu perencanaan kawasan konservasi dan wisata daerah aliran Sungai Tondano. Daerah aliran Sungai Tondano secara administrasi terletak di 4 wilayah kabupaten kota provinsi Sulawesi Utara, yaitu Kabupaten Minahasa, Utara, Manado, dan Kota Tomohon dengan luas sungainya total 54.488 hektar. Das Tondano berfungsi sebagai reservoir alami, memiliki peran penting bagi kota dan kabupaten di sekitarnya, sehingga diperlukan suatu tindakan untuk mempertahankan fungsi alami Das Tondano. Lalu masuk ke gambaran rencana dan pengelolaan perencanaan kawasan konservasi dan wisata daerah aliran Sungai Tondano dengan kriteria pengembangan, rehabilitasi, atau revitalisasi kawasan.
Dan tahap pembangunan 2 tahun 2010 sampai 2014 Provinsi Sulawesi Utara. Berikut merupakan perspektif Das Tondano dari perspektif RT RW Sulawesi Utara. Danau Tondano merupakan salah satu dari 15 danau yang diprioritaskan oleh pemerintah. Sejak tahun 2014 hingga 2019 sudah terbangun tanggul sepanjang 3 km. Selain tanggul juga dilaksanakan penataan sempadan, pembangunan cek dam sedimen hulu inlet, dan pembangunan drainase lokasi prioritas, termasuk di bidang cipta karya akan dilakukan penataan kawasan agar tidak timbul kawasan di sekitar danau dan dapat menjadi alternatif kawasan wisata. Pada tahun 2020 lalu, revitalisasi Sungai Tandano memasuki tahap 1, yaitu tahap 1 dilakukan dengan konstruksi revitalisasi Danau Tandano sepanjang kurang lebih 8 km di lokasi Kecamatan Tondano Selatan, Tondano Timur, dan Kecamatan Eris. Dengan lingkup pekerjaan yang pertama ada pemacangan cerucuk bambu, penimbunan batu, dan pemadatan tanah. Namun sampai saat ini tahap 2 belum dilakukan atau belum ada kejelasan dokumen terhadap RTR KSN Das Tondano. Lanjut ke permasalahan di Das Tondano. Permasalahan yang pertama, adanya alih fungsi lahan hutan yang terjadi di Das Tondano ini. Lalu ada erosi, ada sedimentasi, dan banjir. Dan sebagainya merupakan konsekuensi dari pembangunan dan perkembangan ekonomi yang berjalan sangat pesat di Sulawesi Utara ini. Lalu permasalahan di RTR KSN Das Tondano. Permasalahan yang saat ini muncul dalam penyusunan Das Tondano, yaitu hingga saat ini penyusunan RTR KSN kawasan konservasi dan wisata daerah aliran Sungai Tondano hanya mencapai tahap penyepakatan. Belum ada kejelasan kapan RTR KSN ini akan diterbitkan atau dilegalisasikan. Lalu pada Sulawesi Utara ini terdapat 2 KSN dengan sudut kepentingan yang bertolak belakang. Di satu sisi terdapat KSN Das Tondano dengan kepentingan lingkungan, dan di sisi lain terdapat Kapet Manado Bitung dengan kepentingan ekonomi. Harus ada analisa mendalam mengenai konservasi dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan KSN Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu atau Kapet. Usulan atau saran yang bisa saya berikan yaitu yang pertama, proses pengorganisasian dalam revitalisasi Danau Tondano masih kurang berjalan efektif dan efisien karena sebenarnya harus melibatkan beberapa pihak untuk disatukan guna mencapai strategi, taktik, dan tujuan yang diharapkan. Lalu dalam revitalisasi Danau Tondano, pengawasan yang dilakukan masih perlu untuk ditingkatkan lagi supaya terkontrol dengan sangat baik dan terarah dan dapat diselesaikan dengan baik dokumen RTR KSN yang tidak pernah usai ini. Baik, sampai segitu saja presentasi saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.